Sore-sore mengupas singkong, tapi sayang banget di sini tuh udah pada kebanyakan yang busuk. Soalnya udah lama banget kita ambil dari sawah, cuman ya nggak sempet kita olah-olah dan alhasil ini bakalan terbuang. Masya Allah, mubazir banget. Dan videonya dilanjut keesokan harinya. Dan di sini tuh aku dibantuin sama suami dan anak-anak untuk bikin sapu lidi. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas sore hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke guys, ini tuh masih lanjutan video yang aku upload kemarin ya. Dan ini tuh di sore harinya lanjut. Di sini tuh aku udah kelar aja nih untuk bagian ngupas-kupasin persingkongan. Seperti yang aku bilang di awal opening tadi, kalau singkongnya ini tuh lebih kebanyakan yang busuk ketimbang yang bagus. Jadi otomatis lebih banyak yang kita buang juga dong ketimbang yang kita ambil ya. Karena itu tadi ini tuh udah sekitaran 4 atau 5 harian kita ambil dari sawah, kita cabutin kayak gitu. Tapi nyampe rumah ini tuh nggak diolah-olah. Sebelumnya jangan salfok sama kulit tangan aku yang lagi kena gatal-gatal kayak gini ya guys. Nggak tahu ini tuh kenapa tiba-tiba aja bangun tidur di tangan aku itu tuh udah ada bentol-bentol dan masya Allah itu tuh rasanya bener-bener gatel banget, apalagi dia kan mengandung air gitu ya di dalam kulit. Jadi kalau misalkan bentolnya ini tuh betus ataupun pecah ya otomatis dia bakalan tumbuh bentol yang baru lagi guys. Jadi airnya ini tuh bisa dibilang kayak menyebar gitu ya, kalau misalkan kita garuk ke tangan ataupun kita garuk ke leher ya dia bakalan tumbuh dengan yang baru lagi. Jadi di sini tuh aku olesin pakai salap ya, semoga aja cepet sembuh. Oh iya, ada yang gagal fokus nggak sama kulit singkong yang bagian dalamnya yang putih yang udah sempat aku rendam pakai air di mangkok warna merah tadi. Nah ini dia maksud aku guys, BTW seingat aku ya waktu aku tuh masih sekolah SD deh kalau nggak salah, aku tuh pernah makan ini tumisan apa ini kulit singkong tapi yang bagian dalam, dan itu yang masak adalah emak aku sendiri. Masya Allah rasanya betul-betul kebangetan banget saking endulnya. Terus masih ada lagi nih, seingat aku waktu masih duduk di kelas 6 SD kita tuh sama teman-teman yang lainnya kayak pernah ada lomba masak gitu loh, per kelompok gitu. Jadi dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Kita masaknya di rumah kan. Nah, terus keesokan harinya itu tuh hasil masakannya kita bawa ke sekolahan untuk dinilai sama para guru-gurunya. Jadi di situ tuh seingat aku untuk topping ini temen nasinya itu tuh kita bikin orak-arik yang terbuatnya dari kulit si singkong ini tadi karena kita nggak punya kentang. Tapi hasilnya itu tuh bener-bener bisa bikin kita-kita itu tuh pada bahagia banget loh say waktu itu. Soalnya guru-guru juga pada banyak yang suka sama sambal orak-arik kulit singkong yang kita buat. Mereka bilang, kata ibu guru sama bapak gurunya itu tuh rasanya enak epul. Dan untuk pada saat itu kurang tahu juga ya untuk nilai kita itu tuh berapa. Aku udah lupa juga, entah dapet juara entah enggak. Pokoknya di sini tuh aku happy banget, seenggaknya waktu itu udah pernah ikut berkreasi juga untuk acara masak-masak ya kan. Walaupun hasilnya nggak sebagus punya teman-teman. Iya sudah, cerita tentang masa kanak-kanak waktu sejarah masih sekolah SD-nya kita tutup aja dulu ya. Kita skip soalnya kita mau fokus dulu nih ke isi videonya. Singkat ceritanya say ini tuh udah ketinggalan jauh banget ya. Bukannya ketinggalan, udah kelewatan jauh banget nih. Oh iya, kalian ada yang tahu lentoro ataupun petai Cina nggak sih say? Itu loh yang tadi sempat aku tunjukin ke kalian, asli itu aku suka banget. Apalagi ya kalau untuk temen makannya itu kita cocolin pakai nasi anget terus pakai sambal, beh mantul banget. Apalagi kalau misalkan ada lauknya ya kan. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, udah makannya kayak gitu toh pakai nasi anget pakai sambal juga udah enak. Dan tadi untuk singkongnya juga udah kelar aku kukus ya say. Jadi ini tuh videonya ceritanya aku lanjutin di keesokan harinya. Sebelumnya kita udah sempetin untuk ngobrol-ngobrol dulu bareng suami, bareng anak sambil menikmati segelas minuman dingin. Karena kebetulan di situ tuh tadi aku tuh abis bikin minuman dingin dari Segar Sari kayak gitu. Dan masya Allah rasanya benar-benar adem banget deh di tenggorokan. Ini tuh ceritanya kita lagi bikin sapu lidi ya say. Karena kebetulan di rumah tuh sapu lidi yang gagang aku tuh cuma punya satu dan khusus untuk aku nyapu di area sumur kayak gini, terus sama di area halaman depan rumah. Sementara kalau sapu lidi yang lagi kita buat saat ini tuh untuk khusus kita nyapuin kandang kambing. Karena kebetulan sapu lidi yang sering kita pakai untuk nyapuin kandang kambing itu tuh sekarang udah butut banget ya say, alias udah pendek banget ya karena emang udah lama banget kita pakai. Jadi udah pada potong-potong kayak gitu. Makanya sekarang kita putusin untuk bikin lagi aja sapu baru mumpung kita masih ada waktu. Karena aku sama suami itu tuh setiap hari cuma bisa ketemunya di pagi hari, sore hari, sama malam hari aja. Sementara kalau siang kita tuh nggak pernah bersama ya saya. Karena suami aku tiap hari itu tuh emang berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore ya. Biasalah cari duit untuk makan, untuk anak-anak jajan. Sebenarnya bohong sih kalau misalkan aku bilang setiap hari gak pernah bareng suami ya. Adalah waktu-waktu seperti hari-hari tertentu suami itu tuh berada di rumah ya. Misalnya di hari Jumat. Karena kalau misalkan hari Jumat suami itu tuh
emang positif libur kerja. Kadang juga walaupun nggak di hari Jumat, misalkan kita itu punya kepentingan mendadak, kayak punya urusan, ya suami juga bisa minta izin dulu tuh sama bosnya untuk libur kerja. Jadi nggak maksudnya bukannya setiap hari nggak pernah bersama ya, melainkan kayak jarang gitu loh, yang lebih tepatnya jarang ya say, bukannya nggak pernah. Dan saking keasyikannya kita bawa ngobrol, cerita-cerita ngalor ngidul, akhirnya ini untuk sapu lidi yang kita bikin tadi, alhamdulillah udah jadi. Masya Allah, di sini tuh kita dapatnya satu ikat ya say, tapi lumayan gede juga nih. BTW di sini tuh kita pakai pelepahnya daun kelapa itu tuh sekitar 2 biji tadi. Cuma pakai 2 biji aja hasilnya sebanyak ini, apalagi kalau misalkan kita pakai sekitar 3 pelepah ya kan. Apa nggak tebel banget ini penyapu kita. Tapi segini aja udah pas banget sih menurut aku, nggak terlalu kegedean. Siapa nih yang kepengen banget metikin buah sawo? Cus langsung aja dateng ya. Noh, bisa kalian lihat sendiri tadi di pojokan sana buah sawonya itu tuh bener-bener lebat banget. Tapi sekali lagi aku ingetin, itu bukan punya aku ya say, melainkan punya ibu mertuaku. Tapi tenang aja, ibu mertuaku orangnya benar-benar baik banget. Jadi kayaknya udah nggak mungkin banget sih kalau misalkan kalian datang mau ngambil buah sawo terus dipukul. Kayaknya udah nggak mungkin banget. Dan oke deh, singkat ceritanya aku udah kelar juga nih ngangkatin jemuran. Yang kalian lihat di jemuran aku itu tuh cuma dikit banget ya, cuma beberapa potong. Padahal aslinya tadi itu tuh bejibun banyak banget, full di situ tuh penuh sama jemuran. Cuma karena udah aku angkatin duluan, dan yang beberapa potong itu aku sisain paling belakangan ya, karena tadi tuh belum aku angkat karena belum terlalu kering. Udah kelar ngangkatin jemurannya tadi, ini aku langsung aja merembet untuk menuju ke taman perbungaan mini aku. Cile, taman perbungaan mini ada-ada aja. Nah, di sini tuh aku udah kelar untuk nyabutin rumput, walaupun gak terlalu banyak sih, tadi aku kurangin dikit-dikit aja lah. Sebisa dan semampu aku sore ini aja. Besok pagi kalau misalkan moodnya masih tetap bagus kayak gini ya bakalan kita lanjutin nih nyabutin rumputnya. Oh ya, di sampingnya itu tuh ada bunga aku yang tumbang, tapi walaupun dia tumbang, dia tuh masih tetap tumbuh subur loh, soalnya akarnya kan masih tetap menancap di dalam tanah yang ada dalam pot. Ya salam, di pojokan sini ternyata nggak kalah subur juga loh untuk si pertumbuhan rumputnya tadi. Masya Allah, udah tinggi banget, dan di situ juga ada loh beberapa rumput yang kayak susah banget untuk dicabutin. Tapi kalau untuk jenis rumput yang satu ini, aku paling suka nih nyabutin rumput yang kayak gini, soalnya mudah nyapul, tinggal kita coel aja udah dia langsung cabut. Nih, tapi kalau yang satu ini jangan harap ini nih yang dari tadi bikin aku agak sedikit kesel, soalnya susah banget. Tapi ya namanya juga emak-emak, kalau misalkan lagi kumat rajinnya ya kayak gini, walaupun susah tetap aja nih diakalin sampai benar-benar kecabut. Nah, lagi-lagi suami aku masuk nih dalam video. Ngapain nih kira-kira? Ini loh, kita tuh lagi musyawarah tadi, kira-kira untuk pohon durian yang ada di dalam pot ini kan udah tinggi, jadi rencananya mau ditanam di mana. Nah, suami aku usulnya mau ditanam di kebun aja, sementara aku usulnya mau ditanam di belakang rumah. Tapi kayaknya pemenangnya tetap suami aku deh. Soalnya kalau usulan aku menanam pohon durian di belakang rumah tadi itu ditolak mentah-mentah sama suami. Jadi karena di sini tuh aku orangnya yang males banget untuk debat, makanya aku bilang ke suami, ya udah suka-suka hatimu aja lah. Yang penting kita nggak ribut ya. Dan di sini tuh kalian gak usah salfok sama aku yang dari tadi, kayak belajar olahraga gitu. Padahal aslinya mah paling malas banget nih orang satu untuk olahraga. Gak tahu kenapa setelah lahiran anak ketiga kemarin badan aku tuh buset, Masya Allah banget, bener-bener naik drastis ya. Ini aja aku udah di timbangan 68 kilo, jadi cuma kurang 2 kilo lagi aku tuh OTW 70 kilo. Loh, durasinya udah kelar, jadi bye-bye.